9 bulan sudah Samsung A54 resmi di Indonesia dan udah dibandingin sama HP-HP keluaran terbaru kayak Xiaomi 13T, Vivo V27, V29, Poco F5, dan harus gue bilang HP yang satu ini masih jadi one of the best. Iya, kelihatan dari hasil penjualan mereka yang luar biasa laris manis. Oke, gue tahu kalau misalkan kalian bilang, Bang, HP ini kan memang terkenal boros baterainya, performanya panas dan kayak nanggung nggak sih? Sedikit spoiler, HP ini udah dapat update ke One UI 6. Jadi apakah ada yang berubah? Langsung aja kita bahas. So welcome back to Updated Idea Channel. Nama gue Greg dan let's check it out. Pertama-tama gue bahas dari segi softwarenya karena Samsung sangat rajin. Ia tiap bulan selalu ada update, total udah 9 kali yang membawa bug fixing, peningkatan performa, ketahanan baterai, dan fitur-fitur lainnya tersedia. Bahkan HP ini di bulan Desember udah update ke One UI 6.0, jadi tampilannya lebih fresh. Ya, kelihatan berbeda ketika kalian buka control center. Memang kelihatannya tuh jadi lebih rame, lebih kompleks, tapi menurut gue lebih enak karena semuanya langsung dipaparin tanpa diumpet-umpetin lagi. Jadi quick access-nya lebih mudah. Dan satu attention to detail terbaik ada di bagian kamera. Sekarang ini kalau misalkan kalian pengen ganti resolusi dari 12 megapiksel ke 50 megapikselnya itu lebih gampang tanpa harus masuk ke mode rasio. Jadi ini bagus banget. Dan dalam segi kestabilan performa, gue ngerasa memang di One UI 6 ini jauh lebih efisien, jarang banget endet-endet, jarang banget nge-lag-nya. Apalagi ketika gue tutup dari game itu nggak terlalu berasa endet-endet. Kecuali misalkan posisi baterai udah di bawah 5%, barulah dia ada berasa nge-lag. Dan dalam segi customization, gue suka banget tersedianya aplikasi Goodlock ini bisa bikin kita personalize home screen, background, dan icon-iconnya jadi lebih berasa HP kalian sendiri. Iya, unik aja. Dan ditambah fitur flagship yang gue keluhin pas 1 bulan menggunakan HP yang satu ini akhirnya udah tersedia. Dimana ketika kalian masuk ke galeri, pengen tap to picture object atau ya foto apapun, itu bisa langsung di crop jadi PNG. Keren banget sih ini, mantep. Peningkatannya super berkesan dari awal pakai sampai sekarang ada di bagian kamera, terutama di perekaman video. Memang HP ini tuh support sampai 4K, tapi di awal-awal gak ada stabilisasi. Nah, begitu di bulan ketiga atau keempat, gue lupa. Intinya OIS-nya bisa berjalan sama IIS sampai resolusi tertinggi untuk menghasilkan video yang sangat stabil, detailnya tajam, pokoknya sangat-sangat bagus. Walaupun memang ada satu hal yang gue sayangkan, belum diimprove sampai One UI 6 sekalipun, yaitu ketika gue pengen record dari primary lens, pindah ke lensa ultrawide, itu masih berasa patah-patah. Bahkan ketika gue nge-record terus lagi ngomong dan pindah ke lensa ultrawide, itu suara gue nggak ke-record, jadi agak sedih sih. Tapi so far, mau pindah kamera depan juga bisa langsung tanpa harus stop record, jadi sangat fleksibel. Dan untuk kualitas foto-foto, gue ngerasa highlightnya jauh-jauh banget improve, udah nggak gelap, udah nggak redup. Dan dalam segi karakteristik warna, ya seperti biasa lah ya, Samsung selalu kelihatan vivid, tapi sedikitnya menurut gue ini makin natural. Ya, natural kalau misalkan kalian pengen warna yang eye pleasing tanpa kelihatan yang terlalu di color grade. Dan dalam segi dynamic range-nya tentu bagus banget. Dan satu tips yang harus gue kasih tahu ke kalian, semakin kalian sering foto-foto menggunakan HP yang satu ini, otomatis AI akan mempelajari supaya bisa memberikan hasil foto terbaik di kondisi-kondisi yang memang sering kalian tangkap. Jadi kalau misalkan mau lebih bagus, foto-foto terus. Gue mau bahas dalam segi peningkatan performanya. Di awal launching, gue menggunakan Antutu 9.4.4 bisa dapat di angka 502 ribuan. Nah, di bulan Oktober kemarin, gue iseng untuk run tes ulang Antutu bisa dapat di angka 507 ribuan. Dan begitu update One UI 6, ya gue makin penasaran. Jadinya makanya gue tes ulang lagi, ternyata hasilnya meningkat signifikan sampai 520 ribuan. Jadi memang bukan sekedar feeling yang gue ngerasa makin mulus, tapi angka Antutunya pun juga kelihatan makin naik. Dan dalam segi optimalisasi Mobile Legends, gue seneng banget akhirnya refresh rate bisa kebuka sampai super, jadi 90 fps. Ya ini lebih mulus lah tentu ketimbang 60 fps. Walaupun memang untuk game PUBG masih mentok di high aja, sedangkan untuk Genshin Impact gue belum sempat coba. Tapi intinya performanya meningkat dan optimalisasinya makin kesini makin bagus. Gimana guys, menurut kalian dengan performa Samsung A54 terutama yang udah pakai dari awal? Coba share pendapat kalian di bawah biar yang lain kebantu juga.
Untuk ketahanan baterai dari awal launching sampai sekarang, gue nggak ada keluhan yang terlalu signifikan sih. Mungkin karena gue udah pernah coba HP dengan kapasitas baterai 5000 mAh yang paling boros, jadi berasa HP ini tuh sesuai standar. Iya, dipakai kebutuhan entertainment tanpa gaming, bisa dapat screen on time 10 jam dengan catatan koneksinya menggunakan Wi-Fi, dan ketika dipakai gaming dengan koneksi Wi-Fi juga bisa mentok screen on time paling lama nyentuh 8 jam. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, ketika diupdate ke One UI 6 apakah lebih boros? Jawabannya, ya ini kurang lebih sama. Mungkin aplikasi YouTube ini konsumsinya lebih gede ketimbang One UI 5.1, tapi yang nggak terlalu signifikan. Karena wajar ya, makin diupdate ke Android versi terbaru, ya otomatis ya kinerja HP butuh lebih banyak sih. Jadi kalau misalkan boros sedikit itu sangat normal. Tapi intinya nggak terlalu yang signifikan kok, pembedanya masih bisa diandalkan dari pagi sampai malam dalam sekali ngecharge. Jadi intinya guys, Samsung itu bada best. Gak cuma jualan spek tinggi dan gak cuma jual panjang-panjangan software update, tapi dalam segi real life-nya pun rajin banget. Terutama kalian yang udah pakai dari awal launching sampai sekarang pasti berasa peningkatan yang sangat signifikan. Ya seperti yang tadi udah gua ceritain. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, Samsung A54 kan udah turun harga dan peningkatannya udah berasa banget tuh. Apakah masih layak dibeli? Jawaban dari gue ya tergantung. Kalau misalkan kebutuhan kalian mendesak, pengen smartphone yang all-rounder, gak pusing, ya jelas ini masih worth it dan layak banget digunain sampai beberapa tahun mendatang. Tapi kalau misalkan kalian nyari performa yang kenceng, rasanya ini kurang tepat sih. Apalagi HP ini udah berumur 9 bulan. 3 bulan lagi bakalan setahun dan otomatis penerusnya akan tiba. Jadi kalau misalkan kalian masih ragu, ya silahkan tunggu. Tapi kalau misalkan yang baru nanti nggak lebih baik, mungkin ini bisa jadi opsi yang tepat sih. Tapi gimana guys, menurut kalian mengenai Samsung A54 ini? Coba komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu share ke teman-teman, like, dan subscribe. Buat kalian belum subscribe, sekaligus nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date. Thank you guys.